ada bersama dengan kami. Ketika Engkau memanggil kami untuk percaya kepadamu, relasi kami, koneksi kami dengan Engkau dipulihkan kembali. Sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu dan bisa mendengar suara-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Ketika Engkau merindukan untuk berbicara kepada kami. Ketika Engkau merindukan kami bisa merasakan Engkau. Tolong kami juga untuk memiliki kerinduan yang sama. Segala pikiran, perasaan, tubuh fisik yang mungkin lemah ataupun mungkin dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Kami mohon Engkau sendiri yang boleh menolong, memulihkan semuanya agar kami boleh mengalami satu waktu bersama dengan Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabarnya hari ini? Baik. Bapak Ibu dan Saudara yang baru datang gitu ya. Perjalanan ke sini kan kondisi cuaca kayaknya agak-agak mendung ya. Di luar benar ya. Tapi nggak sampai hujan gitu ya. Nah, kalau kondisi cuaca yang agak mendung seperti itu, kira-kira perasaan hati Bapak Ibu dan Saudara seperti apa? Kalau cowok mungkin no problem kali ya. Kalau yang cewek mungkin agak ada melo-melo dikit ya. Ya biasanya kan gitu ya. Kalau kalau hujan ataupun mau hujan, suasananya agak gimana gitu ya. Itu bisa terjadi karena memang kita itu manusia, terdiri bukan hanya tubuh fisik tetapi juga ada perasaan. Jadi keseluruhan diri kita Tuhan ciptakan seperti ini dan bisa dipakai untuk menolong kita untuk merasakan sebenarnya apa yang sedang terjadi antara relasi kita dengan Tuhan. Dan siapakah di antara kita yang sudah sarapan tadi pagi? Boleh angkat tangannya? Wah. Yang belum? Nggak berani jawab ya. Yang belum nanti takut ini yang minta ditraktir gitu ya. Yang sudah pasti sudah merasa kenyang bukan? Ya. Enak rasanya kenyang? Yang belum lapar enggak? Sedikit kali ya. Nah, bagi yang lapar, yang belum makan, Tuhan kasih kita tema itu roti hidup gitu ya. Ya berharap kita bisa lebih kenyang sedikit gitu ya. Bagi kita yang sudah makan, yang sudah bisa merasakan puasnya, kenyangnya, enaknya tubuh ini kalau sudah dikasih makanan, biarlah lewat perasaan yang ada menolong kita untuk bisa tahu kalau jiwa kita, seluruh roh kita itu dipenuhkan, dipuaskan oleh roti hidup dari Tuhan, itu seperti apa. Yuk sama-sama kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, sudah bagi Bapak Ibu dan Saudara yang punya Alkitab boleh buka, yang nggak punya boleh lihat ke layar seperti itu ya. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya yaitu roti hidup. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memakai istilah roti hidup? Kira-kira Bapak Ibu Saudara tahu jawabannya? Karena bagi orang-orang pada zaman itu, orang Yahudi yang di Palestina gitu ya, mereka yang hidup di sana kebutuhan pokok sehari-harinya itu bisa dipuaskan dengan roti. Kita bisa lihat di dalam Matius 7 ketika dikatakan mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Di situ dikatakan jika seorang yang meminta roti tidak akan dikasih batu, yang meminta ikan tidak akan dikasih ular, seperti itu ya. Jadi makanan waktu itu ya bukan nasi, tapi beda ceritanya kalau Tuhan Yesus waktu jadi manusia hidup di Indonesia akan jadi nasi hidup gitu ya. Kok Bapak Ibu dan Saudara tegang gitu ya, nggak ketawa, ya udah lewat ya. Nah kira-kira pada saat itu kita lihat di dalam ayat 15. Pada saat itu Tuhan ketika melihat orang-orang Israel
yang berkumpul yang lebih dari 5.000 orang, ketika melihat mereka kelaparan, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan untuk bisa memuaskan rasa lapar yang ada. Nah, terus kemudian di dalam ayat 15, waktu orang Yahudi itu sudah dipuaskan, terus mereka itu berpikir mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja. Di dalam ayat 15 dikatakan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tuhan Yesus tidak mau orang Israel, orang Yahudi pada saat itu hanya berpikir, oh Yesus itu hanya bisa dipakai untuk memulihkan rasa lapar yang ada. Tapi walaupun Yesus sudah melarikan diri gitu ya ke gunung, tapi orang banyak itu enggak puas. Jadi mereka enggak langsung kemudian ya sudahlah Yesus enggak ada, it's okay. Tapi mereka tetap ngotot nyari. Kenapa? Karena sekian lama bangsa Israel itu dijajah oleh orang Romawi. Mereka dalam kondisi penjajahan, mereka yang mungkin juga dalam kondisi perekonomian yang tidak bagus gitu ya. Dan mungkin mereka sering mengalami juga yang namanya lapar secara fisik. Kalau mereka sudah menemukan seorang yang bisa memuaskan rasa lapar mereka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira enak enggak punya raja seperti ini? Kalau kita punya presiden seperti ini, enak bukan? Nggak usah kerja, kita udah dapat makan. Karena itu mereka ngotot terus nyari. Makanya di dalam ayat 25, pasal 6 ayat 25 dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu waktu mereka nanya seperti itu, Yesus tahu sebenarnya yang mereka nanya itu ya yang mereka ingin tahu, yang mereka ingin dapatkan dari Yesus bukan kok lu bisa sih nyampe di sini. Tapi ayat 26 Tuhan Yesus tahu hati mereka. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes, kata mujizat tidak kita temukan di situ. Kenapa? Karena Rasul Yohanes memakai kata tanda sebagai istilah untuk mujizat. Kalau kita ingat peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur, dikatakan disitulah inilah tanda yang pertama. Jadi waktu Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Artinya Tuhan Yesus mau ngomong, kamu nyari aku bukan karena kamu sudah lihat mujizat yang aku lakukan. Bukan karena ketika kamu lihat mujizat itu terus kemudian kamu tahu aku ini siapa. Tapi mereka mencari Yesus karena apa? Yesus bilang, "Kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang pribadi yang sanggup memulihkan rasa lapar mereka secara fisik. Bapak Ibu surga, sering mengalami rasa lapar? Lapar fisik ya. Kalau kita lihat gambar berikut, kalau kita lapar gitu ya, kira-kira di dalam pikiran kita itu muncul apa? Boleh ditampilkan slide-nya? Pikirannya mungkin makanan gitu ya. Makanya kalau cowok-cowok katanya ya, kalau lagi lapar nggak bisa mikir. Jadi harus puas dulu perutnya baru bisa mikir, baru bisa kerja gitu ya. Nah, kalau lagi lapar next,
lagi lapar itu pasti pengen banget untuk makan. Makanya yang terjadi gitu ya, next. Kalau seorang benar-benar lapar sekali, akan terjadi kayak gini nih. Makannya itu lahap banget. Saudara pernah benar-benar sampai lapar seperti ini? Saya pikir sebagian besar dari kita mungkin sepanjang hidupnya belum pernah benar-benar lapar seperti ini. Dulu saya pernah lapar banget waktu lagi praktek 2 bulan keliling sama dosen sama beberapa temen ya. Kami satu tim pelayanan ke satu gereja Pentakosta di Poso. Di situ sebenarnya kami harusnya pelayanan di gereja Injili, tapi karena satu hal dan yang lain kemudian kami pelayanan di gereja Pentakosta. Yang notabene dosen kami Semuke itu nggak kenal sama orang-orang di sini gitu ya. Waktu itu kami dalam rangka pelayanan 2 bulan keliling ke kota-kota untuk melakukan training EE Kids seperti itu. Terus kemudian kalau di kota-kota yang lain, Semuke dosen kami itu kenal orang gereja itu. Jadi ketika kami datang kami di servis gitu ya, dikasih makanan yang banyak, diajak makan sana sini, kemudian di kamar kami itu banyak biskuit, banyak kue gitu ya, banyak minuman. Jadi kami nggak pernah yang namanya ngerasakan kelaparan. Tapi waktu kami lagi pelayanan di Poso itu, gitu, di gereja yang kami nggak kenal gitu ya, waktu itu kami heran, sudah jam 7 malam gitu ya, tapi kok nggak diajak makan malam. Lapar, tapi nggak ada makanan. Kenapa? Karena kami dari satu kota ke kota yang lain kan selalu disiapkan makanan gitu ya. Jadi kami mikir nggak usah stok makanan. Terus ternyata tempat gereja yang kami tinggal itu ya, itu juga jauh. Jadi dia agak pedesaan. Jadi nggak ada Indomaret kayak gitu, nggak ada warung. Kami nggak tahu harus cari makanan kemana. Mau nyari makan sama tuan rumah kan malu ya, nggak kenal gitu ya. Bilang, aduh lapar. Kan rasanya gimana gitu ya. Sampai akhirnya kami coba tidur, saya mencoba tidur, nggak bisa. Benar-benar lapar itu membuat kita nggak bisa tidur. Lalu waktu itu saya lupa gitu ya. Pas saya keluar dari kamar, terus saya lihat di meja itu sudah mulai dihidangkan, ada piring, ada gelas, kemudian satu persatu ada orang yang bawain sayurnya, lauk pauknya itu taruh di meja. Waktu saya melihat itu langsung, kami mau diajak makan. Langsung cepat-cepat saya balik ke kamar, terus saya panggil, kita udah mau diajak makan nih gitu loh. Pada keluar semua. Habis keluar, apa yang kami lakukan? Duduk di meja makan tersebut ya, dengan rapi, dengan sabar. Waktu kami duduk, orang-orang yang tinggal di situ itu heran lihat kami. Kenapa? Karena ternyata belum selesai mereka masaknya. Jam makan malam mereka itu jam 8. Lama, karena apa? Karena mereka pelayan-pelayannya semua orang itu tinggal di gereja itu dan mereka harus masak untuk 20-an orang. Jadi makannya itu lama. Saudara bayangkan ya, malunya kami gitu ya. Waktu kami belum diundang makan tapi sudah duduk di sana. Tapi itu karena kelaparan yang begitu lapar. Kalau kita belum pernah benar-benar merasakan benar-benar lapar, maka mungkin akan sulit bagi kita untuk bisa merasakan bahwa yang namanya makanan itu ketika dimakan itu rasa enaknya seperti apa. Saudara, lapar di sini yang Tuhan kasih tahu bukan hanya bicara tentang lapar fisik. Tapi lapar di sini adalah bicara tentang lapar fisik, lapar emosi, dan lapar rohani. Kalau ada dari antara kita yang belum pernah benar-benar mengambil waktu bersama dengan Tuhan, benar-benar merasakan bahwa ternyata aku sedang kelaparan emosiku, aku sedang lapar rohaniku, maka sulit bagi kita untuk benar-benar akan mau datang nyari Tuhan.
Sebenarnya ketika kita memiliki lapar fisik, lapar emosi, dan lapar rohani, itu adalah indikasi tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya kita itu lapar akan Tuhan. Atau yang disebut dengan rindu akan Tuhan. Saudara pernah ngalamin kan ya? Sudah makan, perutnya secara fisik sudah kenyang, tapi masih tetap mau ngunyah lagi, nyari makanan lagi. Benar enggak? Pernah ngalamin? Karena ada sesuatu di dalam diri yang kayaknya ini enggak benar nih. Ini ada yang kosong nih, gitu. Jadi sebenarnya itu adalah rasa lapar kita akan Tuhan yang kita pikir, kita laparnya itu lapar fisik. Yang kita pikir itu bisa dipuaskan dengan sesuatu yang fisik ataupun dengan relasi emosional dengan orang lain. Kemudian rasa lapar ini bicara juga apa? Kalau bicara lapar emosi dan rohani itu bicara tentang bahwa PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Bicara tentang rasa lapar akan rasa aman, kasih, pencapaian, keberhargaan, atau yang lain. Saudara pernah lapar akan rasa aman? Bagi kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi karena meninggal, misalnya pasangan ditinggalkan oleh pasangannya, ataupun anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Setelah ditinggal mati, ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri. Sesuatu yang hilang, salah satunya biasanya itu adalah rasa aman. Kemudian ketika kita ditinggal mati oleh seseorang, kita kehilangan akan rasa kasih. Ataupun ketika kita putus relasi kasih dengan orang lain, baik putus cinta, ataupun ketika mama kita kemudian hamil melahirkan adik, sadar gak sadar di dalam diri kita ngerasa mama lebih sayang sama dedek, dan kemudian itu menimbulkan rasa lapar akan kasih. Ada juga rasa lapar akan pencapaian. Makanya gak heran orang-orang giat belajar supaya jadi pintar. Kenapa? Nanti kalau kerja ya, supaya bisa dapat karir yang bagus, usahanya bagus gitu ya, berkembang. Ada karir, ada pencapaian. Kenapa kita cari pencapaian itu? Dan apakah salah? Kita ingin mencapai sesuatu karena ada rasa lapar di dalam diri kita. Berbicara tentang identitas, berbicara tentang keberhargaan diri kita. Apakah itu salah kalau kita cari sebagai seorang Kristen? Nanti kita dapatkan jawabannya ya. Kita lanjut di dalam ayat 27 dikatakan Tuhan Yesus bilang ya, kalau kamu lapar gitu ya, jangan hanya cari makanan yang untuk kebutuhan fisik. Ayat 27 Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi Tuhan Yesus berkata, jangan kamu hanya mikirin tubuh fisik, makanan fisik, tetapi juga makanan yang bisa bertahan kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Kamu harus memikirkan tentang kelaparan emosimu, kamu harus juga memikirkan tentang kelaparan rohanimu. Nah, waktu diingatkan oleh Tuhan seperti itu, ayat 28 orang Yahudi ini jawab, kalau gitu apa yang perlu kami perbuat? Supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Mereka nanya, kalau gitu kira-kira gimana caranya kami bisa mendapat gitu ya.
Orang Yahudi ini mikir mereka bisa melakukannya dengan kemampuan mereka sendiri untuk bisa mendapatkannya. Karena itu di dalam ayat 29 Tuhan Yesus menjawab mereka. Pekerjaannya gimana supaya bisa dapatkan hidup yang kekal itu? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi caranya supaya bisa mendapatkan kepuasan secara kekal itu gimana? 1, percaya kepada Dia yang diutus Allah. Kalau kita tahu percayanya sama siapa? Percayanya sama Tuhan Yesus. Tapi bagi orang Yahudi saat itu mereka belum ada perjanjian baru, mereka belum lihat Tuhan Yesus disalib, mereka belum lihat Tuhan Yesus bangkit. Jadi mereka waktu itu nggak tahu Yesus itu siapa. Siapa sih yang diutus oleh Allah, gitu ya. Makanya nggak heran ayat 30 dikatakan mereka nanya gitu loh sama Tuhan Yesus. Tanda apa yang kamu perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Mereka tahu Yesus ngomongnya itu tentang dirinya sendiri. Tapi mereka sekarang pengen tahu, lu siapa? Tanda apa yang kamu bisa buat? Mereka bilang, kalau dulu ya Musa gitu ya, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka dibelinya makan roti dari surga. Roti dari surga. Mereka mengingat dulu mereka dengar nenek moyang mereka ketika di padang gurun 40 tahun mereka ada di sana ketika mereka kelaparan dan kemudian Tuhan memberikan mereka makan mana. Saat mereka gak punya makanan apapun. Terus mereka ngomong-ngomong, itu Musa udah melakukan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Terus kamu apa? Ayat 32 Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Jadi Yesus mau membenarkan konsep berpikir orang Yahudi. Waktu itu yang melakukan mukjizat itu bukan Musa, tapi Tuhan. Musa itu hanya perantara. Musa itu hanya manusia biasa, Tuhan pakai kasih pelantara dan bukan Musa tuh kok yang turunkan itu, yang bukan kasih itu roti. Tapi kalau aku ini loh roti dari surga. Ayat waktu dikatakan begitu gitu ya, ayat 34, 35 gitu ya. Orang Israel nanya gitu ya, bukan nanya, minta. Wah kalau gitu Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka bilang, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa, roti dari surga itu. Senantiasa. Kenapa ada kata senantiasa? Karena apa? Karena mereka tahu yang namanya diri mereka itu gak bisa hanya dikasih makan satu kali kemudian puas, habis itu gak butuh makan lagi. Akan ada masa-masa lapar terus. Terus Yesus jawab mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, sekarang kita tahu jawabannya, lapar akan Tuhan hanya bisa dipuaskan oleh Yesus. Karena Yesuslah roti hidup. Next. Pertama kali ketika Yesus sebagai roti hidup dan kita memakan Dia adalah ketika kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Waktu kita tahu kita berdosa, kita menyadari, kemudian kita minta ampun sama Tuhan, kita minta Tuhan masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di situ. Divine moment. Momen kudus pertama kali kita mencicipi
yang namanya roti hidup itu. Tapi sekali lagi, momen itu hanya untuk memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Tapi satu kali itu kemudian kita berkata, udah gak usah lagi datang sama Tuhan, toh sudah puas kan? Gak bisa. Kenapa? Karena setiap hari kita butuh momen bersama dengan Tuhan. Karena setiap hari kita butuh untuk bisa percaya kepada Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, setiap dari kita percaya kepada Tuhan? Boleh angkat tangan? Kalau gitu, bolehkah angkat tangan? Barang siapa di sini yang senantiasa percaya Dia hadir? Yang senantiasa. Ataupun barang siapa yang senantiasa tidak pernah meragukan Dia mengasihimu. Ketika engkau berdosa, engkau berani datang, engkau tidak lari dari hadapan Dia. Barang siapa yang bisa senantiasa yakin Tuhan mencukupkan, Tuhan bisa memecahkan masalahmu, dan engkau hanya perlu datang diam di hadapan Dia dan lihat bagaimana Dia bekerja. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu butuh setiap hari datang sama Tuhan. Karena di dalam keseharian itulah Tuhan menguatkan kita kembali lagi, ini loh. Aku di bagian tertentu ya. Ada yang bagian tentang kehadiran Dia, ada bagian tentang kasih-Nya, ada bagian Dia mencukupkan, ada bagian-bagian lain di dalam dirinya yang kita perlu untuk belajar mempercayai ataupun kemudian ketidakpercayaan kita kemudian itu pelan-pelan dipulihkan untuk menjadi percaya. Karena tidak mudah. Dan itu yang ketidakpercayaan kita sama Tuhan tidak bisa kita lakukan, kita ubah, kemudian kita pengen jadi percaya. Kita bisa lihat di dalam ayat 36, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Lalu ia berkata, "Tuh kamu sudah makan, kamu sudah dengar aku ngomong apa, tapi kamu tidak percaya." Ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Respon orang-orang Yahudi apa? 41, 42. "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia karena Ia telah mengatakan, 'Akulah roti yang telah turun dari surga.' Kata mereka, 'Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga?'" Saudara melihat, gak heran kan ya, kita di dalam keseharian ada hal-hal yang kita tahu Tuhan seperti ini, tetapi prakteknya dalam hidup sehari-hari ternyata itu bukan yang kita percaya tentang Tuhan. Itu namanya profes ya, pengetahuan kita tentang Tuhan. Tetapi yang kita hidupi dalam hidup sehari-hari itu namanya apa? Operative image of God. Jadi gambaran Allah yang kita percaya sesungguhnya di dalam hidup sehari-hari. Kenapa? Orang bangsa Yahudi ya, orang Yahudi ngelihat langsung mata gak bisa percaya. Apalagi kita. Tapi menarik ya, kalau kita lihat situasi di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42,
Situasi bagi orang-orang di kota Samaria, ya dikatakan waktu itu kan Yesus datang ke tepi sumur, kemudian ketemu sama perempuan yang berzina gitu ya, yang di tepi sumur. Terus kemudian perempuan ini ketika melihat Yesus, ketika ngobrol berinteraksi dan kemudian dia sampaikan kepada orang-orang di situ, ngajak orang-orang untuk datang sama Tuhan, dikatakan dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara, 2 kelompok orang yang berbeda. Satu tahu banyak tentang Tuhan, tentang keselamatan, tapi ketika berhadapan tidak percaya. Satu, mereka orang kawin campuran, mereka dianggap rendah sama orang Yahudi, orang Israel. Orang-orang ini tidak melihat orang-orang yang di teman-temannya, penduduk orang-orang yang tinggal di kota tepi sumur. Mereka tidak melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka percaya. Jadi bagaimana kita bisa berkata, dengan kemampuanku sendiri, aku bisa percaya kepada Dia. Ketika kita bisa percaya, itu anugerah Tuhan. Tapi anugerah itu jangan sekali kemudian kita berkata, ya sudah gak usah lagi nih lakukan sesuatu. Anugerah itu untuk dialami setiap hari Tuhan sediakan bagi kita. Yang perlu dilakukan apa? Setiap hari ngambil momen, ambil waktu untuk bisa merasakan itu. Saudara, ada satu praktek ya yang mungkin kita bisa coba. Itu disebut the God Hunt. Boleh slide-nya pindah ke bagian itu. Cara saya lupa. Tadi jawabannya. Oke, boleh minta saudari Rosna Eng untuk bantu terjemahin. Oh ya, berdiri di belakang ya. Saya pikir berdiri di depan. Oke. The God Hunt ini berburu Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mikir berburu Tuhan. Tuhan kan ada, hadir di mana saja bukan? Ya kan ya. Kok berburu sih, kayaknya Tuhan itu enggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya berburu Tuhan ini dalam pengertian melatih kepekaan kita untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bisa bilang, momen ini, iya Tuhan ada di sini. Apakah saat ini kita sungguh-sungguh bisa ngerasakan Tuhan ada di sini? Susah bukan? Nah, caranya begini, rutin ambil waktu minimal 5 menit setiap hari. Boleh terjemahin? 我们每一天胜过5分钟来到神的面前。 Jadi rutin ambil waktu setiap hari minimal 5 menit gitu ya. Kemudian waktu lagi ambil waktu itu waktu sendiri gitu ya. Jangan ada orang gitu ya.
Boleh entah di kamar, entah di toilet, di mana yang tapi kita ambil waktu sendiri gitu ya. Kemudian waktu lagi ngambil waktu sendiri gitu ya, minta sama Tuhan gitu ya, perlihatkan kapan waktunya, kapan momennya itu kita bisa lihat, oh Tuhan ada di sini. 在我们个人来到神的面前的时候，在5分钟的那时候，我们来问神，神能呈现给我们在哪里，无论在厨房、在房间、在任何地方。 Jadi misalnya nih ya kita lakukan sekarang gitu ya. Jadi kita ambil waktu kemudian kita minta Tuhan perlihatkan dari waktu pagi bangun sampai sekarang ini. Kapan ada momen benar-benar saya bisa dengan yakin berkata Tuhan ada di sini, lewat Tuhan hadir dalam diri orang itu atau dalam alam atau lewat perkataan orang ini atau lewat Alkitab atau lewat lagu yang saya nyanyikan atau saya dengar. 从我们起床早上的时候，我们拿5分钟，能从每个人我们所意念的，还是我们从圣经里面、从诗歌，我们能呈现到神在哪边跟我们在一起。 Kemudian catatlah dalam sebuah buku. 我们能写下来那时刻，我们与神同在的时刻。 Itu akan menjadi bukti bagi kita untuk melihat jejak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. 那能显现神与我们活在我们的生命当中。 Mau coba? Yuk kita coba sebentar. 我们来试试看， Jangan pakai kemampuan kita untuk mengingat, untuk berpikir gitu ya. Tetapi izinkan saja Tuhan yang bekerja, memperlihatkan kepada kita. 我们安静拿5分钟来到个人到神的面前， Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku di sini. 跟神说：“神，我在这里， Tolong perlihatkan kepadaku kehadiranmu. Dari 神，求你显现给我你的同在。 kapan aku benar-benar bisa melihat Engkau hadir dari waktu aku bangun sampai sekarang ini. 从我起床早上到这时候， Amin. 阿门。 Dapat? Susah bukan?
很 Jadi 难是吗？ bagaimana mungkin kita bisa berkata, iya aku benar-benar percaya Tuhan hadir setiap hari. Kenapa? Lebih banyak kita nggak peka sama Tuhan, sama kehadiran Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan itu maha hadir. Cuman kita tidak peka, tidak memberikan ruang sama tempat di dalam diri kita untuk, oh iya Tuhan ada. Seperti itu. Jadi ini satu latihan rohani yang sangat bagus bagi kita untuk kita latih setiap hari. Pas ada waktu lakukan, ada waktu lakukan. Nanti di dalam waktu tertentu, rentan waktu tertentu, pelan-pelan kepekaan kita akan kehadiran Tuhan itu akan terlatih, terasah. Jadi kita mengingat kembali apa yang sudah terjadi gitu ya. Mencoba mencari jejak Tuhan. Ada cara yang kedua yaitu ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari kita. Ngomong sama Tuhan. Mau makan, mau apa, ya. Lakukan itu sama Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, waktu mau makan, coba ingat Tuhan ada di sini. Tolong kasih tahu Tuhan, tolong waktu aku lagi makan, ya, aku bisa makan bersama dengan Engkau supaya apa? Benar-benar aku bisa menikmati ini dengan puas. Jadi habis kenyang, nggak nyari-nyari lagi yang lain. Atau ketika lagi kerja, berjuang mati-matian di kalir, ya. Kan itu karena apa? Kelaparan akan mungkin pencapaian, mungkin keberhargaan, mungkin kecukupan hidup gitu ya. Nah, pakai itu bersama dengan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita butuh Tuhan. Dan Tuhan, tolong waktu aku lakukan ini, aku lakukannya sama Engkau. Jadi waktu aku melakukannya bukan hanya sekedar mengisi kekosongan di dalam diriku, kelaparanku gitu ya, akan hal itu dengan kemampuanku sendiri, tetapi aku melakukannya bersama dengan Engkau. Itulah yang disebut dengan makan roti hidup itu. Waktu kita lagi mencari orang, berbicara, berelasi dengan mereka. Seringkali kan kita mencari apa? Teman curhat. Teman untuk bisa mendapatkan kasih. Nah, waktu lagi seperti itu, ingat Tuhan ada di sini bersama waktu kita lagi ngobrol dan Tuhan kasih tahu Tuhan, tolong lewat perbincangan yang ada, aku bisa merasakan Engkau dan aku bisa menikmati perbincangan itu dari Engkau. Jadi dua cara, satu mengingat apa yang terjadi kemarin, satu lagi waktu lagi dikerjakan sekarang ini. Mau dipuaskan oleh Tuhan? Sungguh sayang kehidupan kita sebagai orang Kristen kalau ternyata kita masih sangat haus ataupun sangat lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk melatih diri kami ingat akan Engkau dan melihat Engkau ada, dan bahkan lebih jauh sulit bagi kami untuk bisa melihat tangan-Mu yang bekerja melakukan sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kapan terakhir kali kami benar-benar bisa merasakan kedekatan dengan Engkau? Kapan terakhir kalinya kami mengalami satu kepuasan, baik secara fisik, emosi, ataupun rohani kami? Sudah lama sekali Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu yang menolong kami, mengingatkan kami dalam kehidupan keseharian ketika kami melakukan apapun itu menjadi satu tanda bagi kami untuk melibatkan Engkau. Dan ajari kami juga untuk mengambil waktu sebentar ketika kami mungkin tidur, sebelum tidur, ketika kami membaringkan kami di ranjang
atau hanya sekedar duduk, atau bahkan ketika kami ada di toilet, momen-momen di mana kami bisa sendirian, tolong kami untuk bisa menjadikan itu momen kami berburu kehadiran-Mu. Ini diri kami Tuhan, tolong puaskan diri kami. Tolong puaskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.